kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sejarah teori Gujarat, yaitu peran perdagangan dalam masuknya Islam ke Nusantara. Kami akan menjelaskannya dalam video kali ini. Selamat menonton videonya ya. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Muslim dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ini didukung oleh Snokhur Grunje dan J.P. Moket yang berpendapat bahwa jalur perdagangan antara India dan Nusantara menjadi sarana utama penyebaran Islam. Para pedagang Gujarat yang datang ke Indonesia tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan agama Islam melalui interaksi sosial dan pernikahan dengan penduduk lokal. Gujarat itu sendiri adalah salah daerah atau wilayah yang letaknya ada di India bagian barat. Selain itu, daerah Gujarat letaknya juga dekat dengan Laut Arab. Oleh sebab itu, nama dari teori ini adalah Gujarat, karena Islam dibawa masuk oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Teori Gujarat ini pertama kali dicetuskan atau ditemukan oleh seorang sarjana yang bernama J.P. Napel pada abad ke-19. Ia adalah seorang sarjana yang berasal dari Universitas Leiden, Belanda. J.P. Napel berpendapat bahwa pada awal Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi banyak sekali orang Arab yang tinggal atau menetap di Gujarat dan Malabar. Meskipun orang-orang Arab itu menetap di Gujarat, tetapi mereka bukanlah kelompok yang membawa masuk atau menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Jalur air yang mereka lewati untuk masuk ke Indonesia adalah Selat Malaka. Menurut J.P. Napel, yang membawa masuk Islam ke Indonesia adalah orang-orang Gujarat asli yang sudah memeluk agama Islam. Mereka, yaitu para pedagang Gujarat, mulai melakukan transaksi dagang ke dunia bagian timur, termasuk Indonesia. Masuknya para pedagang Gujarat ke tanah Nusantara Indonesia dengan membawa agama dan kebudayaan Islam diperkirakan pada abad ke-13 Masehi. Beberapa fakta yang dikemukakan oleh Snokhur Grunje yaitu: pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kedua, adanya kenyataan hubungan dagang India-Indonesia yang telah lama terjalin. Ketiga, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Sedangkan menurut J.P. Napel, yang membawa masuknya Islam ke Indonesia adalah orang Gujarat asli yang sudah memeluk agama Islam. Dan mereka atau para pedagang Gujarat mulai melakukan transaksi dagang ke dunia bagian timur termasuk Indonesia. Sedangkan menurut J.P. Moket, batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Kambai. Kedua, kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat Muslim di Gujarat dan Indonesia. Ketiga, berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Dan yang keempat, didukung oleh para sarjana lain seperti Kern, Winsett, Buskot, Ficke, Gondah, Stricke, dan Hall. Gujarat yang menetap di Indonesia dengan alasan menunggu datangnya angin musim. Pada saat menetap itulah para pedagang Gujarat mulai melakukan interaksi sosial dengan penduduk lokal atau pedagang lokal. Dari situlah mulai terjadi asimilasi budaya yang terjadi melalui perkawinan. Dengan perkawinan tersebut, penyebaran ajaran agama dan kebudayaan Islam di Nusantara masuk ke dalam sebuah keluarga. Semakin banyaknya para pedagang yang melakukan perkawinan dengan penduduk lokal, maka penyebaran agama dan kebudayaan Islam semakin cepat. Setelah sudah banyak penduduk yang
memeluk agama Islam, tercipta sebuah perkampungan bagi para pedagang Islam yang letaknya ada di daerah pesisir. Bukan hanya perkampungan saja yang dibangun, mereka, para pedagang Gujarat, mulai mendirikan sebuah Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara Indonesia yang letaknya berada di Aceh. Dengan lahirnya kerajaan Islam pertama, maka kelahiran-kelahiran kerajaan Islam lainnya semakin tumbuh dengan cepat, sehingga penyebaran Islam tumbuh dengan cepat juga. Bahkan seiring dengan perkembangannya, kerajaan Islam bukan hanya ada di Aceh, tetapi ada di beberapa pulau di Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Jawa. Selain melalui perdagangan, Islam juga berkembang melalui pernikahan antara pedagang Muslim dan penduduk pribumi. Dengan menikahi wanita lokal, para pedagang mengenalkan ajaran Islam dalam keluarga mereka, yang kemudian menyebar ke masyarakat luas. Metode ini memungkinkan Islam berkembang secara damai tanpa paksaan atau penaklukan militer. Namun, teori Gujarat mendapat kritik karena bukti lain menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sebelum abad ke-13. Catatan dinasti Tang menyebutkan komunitas Muslim di Sumatera sejak abad ke-7 Masehi yang menunjukkan kemungkinan Islam datang langsung dari Arab atau Persia. Selain itu, beberapa ajaran Islam di Nusantara lebih mirip dengan tradisi Sufi Persia dan Arab dibandingkan dengan India. Beberapa sejarawan juga berpendapat bahwa ulama dan sufi dari Timur Tengah berperan besar dalam Islamisasi Indonesia. Banyak wali songo misalnya yang memiliki hubungan dengan dunia Islam di Arab. Hal ini menunjukkan bahwa proses Islamisasi tidak hanya dipengaruhi oleh Gujarat, tetapi juga oleh jaringan Islam yang lebih luas. Meskipun masih diperdebatkan, teori Gujarat tetap penting dalam memahami masuknya Islam ke Nusantara. Teori ini menyoroti peran perdagangan sebagai faktor utama dalam penyebaran Islam. Namun, untuk pemahaman yang lebih menyeluruh, teori ini perlu dikombinasikan dengan teori lain, seperti teori Arab dan Persia, agar dapat menggambarkan proses Islamisasi secara lebih akurat. Salah satu dasar utama teori Gujarat ini adalah bukti arkeologis berupa batu nisan yang ditemukan di daerah Samudra Pasai, yaitu batu nisan milik Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1297. Memiliki kesamaan gaya dengan batu nisan yang ditemukan di Gujarat, khususnya di Cambai. Kesamaan ini dijadikan sebagai salah satu bukti bahwa Islam di Nusantara dibawa oleh pedagang Gujarat. Selain itu, beberapa makam lain di Sumatera dan Jawa juga menunjukkan pengaruh seni ukir yang serupa dengan yang ada di India. Selain itu, bukti arkeologisnya, teori ini juga didukung oleh fakta bahwa Gujarat merupakan pusat perdagangan Islam yang sangat penting pada abad ke-13 hingga ke-15. Gujarat menjadi jalur utama perdagangan antara Timur Tengah dan Asia Tenggara, sehingga memungkinkan penyebaran Islam ke Nusantara. Para pedagang Muslim dari Gujarat tidak hanya membawa barang-barang dagangan seperti rempah-rempah dan tekstil, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk lokal yang mereka temui di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Pengaruh mazhab Syafi'i yang berkembang di Indonesia juga menjadi salah satu dasar teori ini. Gujarat diketahui memiliki komunitas Muslim yang mayoritas bermazhab Syafi'i, sama seperti yang berkembang di Nusantara. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya hubungan erat antara para ulama dan pedagang dari Gujarat dengan masyarakat Muslim awal di Indonesia. Kesamaan ajaran keagamaan ini memperkuat dugaan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan Gujarat. Namun, teori Gujarat tidak lepas dari kritik. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Islam lebih dahulu masuk ke Indonesia melalui pedagang dari ulama dari Arab langsung, bukan melalui perantara Gujarat. Teori ini dikenal sebagai teori Arab, yang menyatakan bahwa Islam telah hadir di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi melalui interaksi langsung dengan pedagang Arab. Catatan sejarah dari Tiongkok juga menunjukkan bahwa Muslim sudah ada di wilayah Nusantara sebelum abad ke-13, yang berarti bahwa Islam mungkin masuk lebih awal daripada dinyatakan dalam teori Gujarat. Selain teori Arab, ada juga teori Persia yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui bangsa Persia.
Bukti dari teori ini antara lain adalah pengaruh budaya Persia dalam tasawuf dan seni kaligrafi Islam di Nusantara. Beberapa aspek dalam tradisi Islam di Indonesia, seperti peringatan 40 hari kematian, diyakini berasal dari tradisi Persia. Oleh karena itu, beberapa sejarawan menganggap bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, bukan hanya dari Gujarat. Teori Gujarat ini diperkuat dengan adanya dasar teori Gujarat ini, seperti hubungan dagangan antara Indonesia dan India dan Eropa telah lama melalui jalur Indonesia, Jambai, Timur Tengah, lalu Eropa. B. Didukung juga adanya penemuan nisan Sultan Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai yang berangkat tahun 1297 dan khas Gujarat. C. Keterangan Marco Polo, musafir dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perlak, Perureola tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di kerajaan Perlak sudah banyak penduduk yang menganut agama Islam dan banyak pula pedagang Islam dari India. Kesimpulannya, meskipun teori Gujarat memiliki sejumlah bukti kuat, teori ini bukan satu-satunya penjelasan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Banyak sejarawan modern yang berpendapat bahwa Islam masuk melalui berbagai jalur, termasuk melalui pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Kombinasi dari berbagai teori ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana Islam berkembang di Nusantara, menunjukkan bahwa proses Islamisasi di Indonesia bersifat kompleks dan melibatkan berbagai aktor dari berbagai wilayah.